15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Pernahkah Anda merasa zaman ini berubah begitu cepat dan penuh kegelisahan? Dalam kajian ini, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan 5 sabda Nabi Muhammad yang ternyata telah nyata terjadi di zaman kita hari ini. Jadi teman-teman sekalian, izinkan saya memanggil teman-teman dulu. Kini, generasi manusia itu sering dibagi sekarang pada 2 bagian. Dan semuanya nanti mengaku milenial. Ada generasi Y, ada generasi Z. X jarang dimasukkan karena kelahiran 60-an sampai 80-an itu awal dari perkembangan generasi yang kedua. 2 terakhir disebut dengan milenial karena di generasi ini tumbuh dan lahir dengan perkembangan digital, kemudian karakter masyarakatnya berbeda yang membentuk perilaku yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, di dalam Islam semua ukuran, semua keterangan tentang pergantian masa dan generasi itu tidak hanya kemudian disifati atau dijelaskan dengan kode-kode seperti X, Y, dan karakter, tapi juga menariknya 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tentang keadaan-keadaan setiap pergantian zaman. Dan dalam keterangan itulah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk melihat kira-kira kita itu ada di zaman yang cirinya bagaimana, karakternya seperti apa, sehingga nanti dengan mengetahui ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi itu, bukan hanya kita bisa hidup menjalani kehidupan di era itu dengan baik, tapi juga menjadi generasi unggul yang maju dan bermanfaat. Saya tidak akan beretorika, ini bukan pidato karena kita ngaji, kita akan membahas itu dengan 3 hadis Nabi SAW. Jadi siang ini kita belajar 3 hadis saja, nanti di akhir kita akan coba cek kembali apakah yang kita pelajari telah kita pahami atau belum. Hadis yang pertama, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar, Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'b, beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an, Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sahar, Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perhatikan hadisnya, yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaqu. 5 ya. Yushiku alla taquma as-sa'atu,
nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis, nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya. Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 6695, hadisnya viral. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelahku, tsummal ladzina yalunahu, lalu generasi setelahku. 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri. Ada berapa ciri? 5. Ya. Dan 5 ciri ini kata Nabi akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Saya percepat. 1, saya mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi, eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir, tidak ada teknologi pada masa itu, tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? Nah, 1. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot. Kalau di Indonesia, di Taiwan ada angkot. Berangkat ke pasar pakai ojek. Sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? 15 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat, kata para ulama. Itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. 2, wa yataqarabuz zaman, nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya rasanya baru kemarin persiapan kan. Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3, karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Ya. Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadal ilmu, maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alima atau lam yabqa 'alimun ay yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan fikihnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu. Kiainya mulai meninggal satu-satu. Habibnya mulai meninggal satu-satu.
Ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu. Ulama-ulama sepuh kita, panutan kita, mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit, tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama, karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat-buat konten tentang agama. Terjadi sekarang? Jadi. Kan? Nanti eranya akan berubah itu semua. Yang sorofnya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, itu akan berubah menjadi tak takayu tak tiku tiktokan. Fasbakayu fasbiku, fasbukan. Instagrama Instagrimu, Instagraman. Tuh, taba ya tubu, YouTubean. Sekarang terjadi? Jadi, banyak konten dan tidak jelas asalnya. Sanadnya tidak jelas, ngajinya tidak jelas di mana, tapi tiba-tiba bisa muncul ke permukaan dan anehnya akan ditemukan ada pengikutnya. Dan kalau ditanya keluar fatwanya, terjadi tidak? Sekarang terjadi? Perhatikan, kita hanya menyebut milenial, Nabi SAW mengingatkan di beberapa abad yang lalu. Terus, lanjut. Perhatikan, karena tiga ini sudah muncul, maka konsekuensi yang keempat, lihat baik-baik. Wayak floral kanjibu, wayak floral kanzibu. Karena eranya sudah elektronik, digital muncul, status muncul, konten muncul, maka akan tiba masa sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Manipulasi akan ditemukan, kebohongan mulai banyak, bercampur sehingga orang sulit menemukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bapak Ibu, saya seumur hidup ngajar, maksudnya sampai sekarang belum pernah membahas tentang garam. Tiba-tiba muncul video saya menerangkan tentang garam ruqyah. Keterangannya garam ruqyah, videonya tentang tutorial mandi besar. Dan itu terjadi. Ada kemudian jualan herbal. Ada lagi petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C. Jadi ketika ini terjadi, akan muncul banyak konten-konten digital dan Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tanya, sekarang hoax banyak tidak? Berita tidak benar banyak tidak? Nah, semakin banyak ini, maka konsekuensinya yang kelima. Perhatikan, watan syural fitanu, maka fitnah ujiannya pun menjadi menyebar dan lebih banyak lagi. Karena yang buat konten itu sudah banyak. Nah ini pembuat konten tuh. Ini yang disebut hadis Nabi itu ya. Kontennya jadi beragam. Tapi yang di highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Apa yang disampaikan Rasulullah bukan sekadar peringatan untuk generasi terdahulu. Ia adalah petunjuk untuk kita umat akhir zaman. Melalui penjelasan Ustadz Adi Hidayat, kita diajak menyadari bahwa berbagai krisis moral, perubahan sosial, dan fenomena yang terjadi hari ini telah disampaikan oleh Nabi sebagai tanda dan pelajaran. Namun tujuan dari kabar itu bukan untuk membuat kita takut, melainkan agar kita lebih waspada, lebih menjaga iman, dan lebih serius memperbaiki diri. Jika tanda-tanda itu telah nyata, maka yang perlu kita siapkan bukan kepanikan, tetapi keteguhan iman dan amal saleh. Mari jadikan pengingat ini sebagai motivasi untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menguatkan akhlak, serta menjaga diri dan keluarga di tengah perubahan zaman. Semoga Allah menjaga iman kita di akhir zaman, menguatkan hati kita dalam kebenaran, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin.